Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat TPNU Medan dimanapun berada, kali ini kita akan kedatangan pemateri Kiai kita Zulkarnain MAG selaku Kiai Gondang di Sumatera Utara yang akan membawakan materi kita meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah, izin Allah. Kita Ini sehat, alhamdulillah. bulan Ramadan Kiai adalah salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Dan bulan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Kiai. Amin, insyaallah. Dan ini adalah acara atau yang disiarkan oleh TPNU Medan. Udah banyak penontonnya nih kan. Mudah-mudahan dimanapun berada, sahabat TPNU Medan selalu memberikan yang terbaik untuk pemirsa dimanapun berada. Amin, ya Allah. Dan Kiai kita ini adalah berasal dari Belawan, tanggal lahir 47 sama 74, jadi cuma 4 angka. Dan ini adalah suatu angka yang sangat luar biasa, jarang ditemukan. Mungkin hanya Kiai kita ini yang dapat menemukan itu. Oke, langsung saja Kiai untuk materi supaya pemirsa kita pun di mana untuk mendengarkan bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Kiai. Baik, terima kasih pembawa acara Bapak Huda. Beliau ini sosok aktivis yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini Allah memberikan kita banyak kesehatan, kenikmatan, rezeki yang luar biasa. Selaku hamba, marilah sama-sama kita terus bersyukur akan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga kita menjadi hambanya yang tetap teguh pendirian untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita anugerahkan kepada akhirul anbiya wa imamur rasul nabiyinal akram, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita terus bersolawat kepadanya, kita menjadi umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada.
Kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan hal yang bermanfaat bagi kita semua, yaitu sebagaimana pembawa acara mengatakan tadi, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengupas tentang meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas daripada yang namanya keimanan. Iman seseorang itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apa sebab berkurangnya iman seseorang? Tak lain tak bukan adalah dikarenakan kemaksiatan. Kemaksiatan merupakan faktor turunnya iman seseorang. Meningkatnya keimanan seseorang itu disebabkan dengan amalan-amalan soleh dan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengupas para ulama yang telah memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana kita meningkatkan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah yang kaitannya erat dengan keimanan. Bagaimana seseorang itu bisa menstabilkan keimanannya dan teguh tetap keimanannya serta terjaga dan terpelihara keimanannya. Maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan soleh yang menumbuhkan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah. Menurut Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat, Ibnu Ruslan berpendapat tentang keimanan yang erat kaitannya dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Fakum minal iman. Ibnu Ruslan berpendapat, fakum minal iman fi mazid, fi syafa'il qalbi, za tajdid bi kasratis shalah wa ta'at, wa tarku ma li nafsi minas sahawat, fasahwatu ma'adz dzunub mujibatani qaswatul qulub. Jadi Ibnu Ruslan berpendapat dalam Matan Zubat bahwasanya maka jadikanlah pertambahan keimananmu itu dengan pembaharuan kejernihan hati. Bagaimana kejernihan hati kita itu bisa terjadi? Kasratus sholat, perbanyaklah sholat. Menurut Ibnu Ruslan. Sumamada wa ta'at, dan tingkatkanlah ketaatan kepada Allah. Apalagi menurut Ibnu Ruslan, wa tarku mali nafsi minasyahawat, dan tinggalkan syahwat-syahwat, nafsu syahwat yang negatif. Karena nafsu syahwat yang negatif dan dosa-dosa itu merupakan faktor kekerasan hati kita. Jadi hati kita itu keras, hati kita itu kotor karena nafsu syahwat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini menurut Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat. Ada ulama lain, Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah lirraghibin minal mu'minin fi suluk at-tariqah al-akhirah. Pendapat Imam Al-Haddad ini, beliau bahwasannya menumbuhkan ketaatan kepada Allah itu ada 3 hal. Yang pertama menurut Imam Al-Haddad ini, mari kita terus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran.
dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang janji-janji Allah, tentang ayat-ayat ancaman Allah, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian, kisah-kisah Nabi, hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Nabiullah, tentang perkara-perkara duniawiyah dan ukhrawiyah. Dan juga kita teruslah mendengar tentang kejuhudan daripada salafus solihin, kehidupan mereka di dalam dunia dan kecintaan mereka di akhirat, terhadap akhirat. Serta mari kita terus mendengarkan ayat-ayat sam'iyat. Ini menurut Imam Al-Haddad satu faktor yang meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada ayat-ayat sam'iyat, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa-siapa yang sudah bertawakal kepada Allah, yakinlah Allah akan memenuhi keperluannya. Maka dengan kita terus mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah tentang hal-hal yang kita sebut di atas, insya Allah, menurut Imam Al-Haddad, ketaatan kita akan bertambah dan meningkat. Yang kedua, menurut Imam Al-Haddad, kebesaran langit dan bumi serta hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, yang mana Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung telah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Ini mari kita renungkan. Karena apa? Kebesaran yang luar biasa Allah lakukan untuk menciptakan langit dan bumi. Dengan ini kita renungkan, ini meningkatkan insya Allah ketaatan kita kepada Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summastawa 'alal arsy. Jadi di akhir ayat ini Allah sebutkan afala tatadzakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan dan tidakkah engkau pikirkan? Maka mari kita renungkan, dengan merenungkan ini insya Allah bertambahlah keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah menurut Imam Al-Haddad dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah Lirraghibin. Dan yang ketiga menurut Imam Al-Haddad adalah mari kita terus melaksanakan amalan-amalan soleh. Dengan kita melaksanakan amalan-amalan soleh, insya Allah diri kita akan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjauhlah kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 faktor ini yang diterangkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya yang bisa meningkatkan ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Mesir, beliau juga salah satu guru di Wazaratul Ma'arif Al-Umumiyah, yaitu Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi. Beliau mendefinisikan di dalam kitabnya bahwasannya ketakwaan itu adalah perilaku dan sikap seseorang dalam melakukan hal-hal yang positif, amalan-amalan soleh, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didefinisikan oleh Syekh Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Beliau adalah ulama Mesir. Nah, menurut beliau, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka beliau mengupas di dalam kitabnya ada 3 hal
yang meningkatkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, serta manfaatnya nanti akan kita terangkan. Manfaat daripada meningkatnya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menurut Syekh Al-Hafidh Al-Hasan Al-Mas'udi, yaitu mengakui akan kehinaan diri kita. Jadi menurut beliau, kita selaku hamba Allah harus mengakui betapa hinanya diri kita. Betapa naifnya, doifnya, tidak ada apa-apanya diri kita ini. Harus kita akui. Karena dengan mengakui betapa hinanya diri kita, maka yakinlah kita akan berat melakukan hal-hal yang salah. Berat melakukan maksiat. Betapa malunya kita selaku hamba yang hina melakukan hal yang maksiat terhadap zat Allah yang maha agung, yang maha kuasa. Maka menurut beliau, mari kita akui hinanya diri kita ini. Ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan selain milik Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor menurut beliau untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beliau mengupas tentang mengingat akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cukup banyak memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita selaku hambanya tanpa melihat siapa kita. Baik kita yang orang-orang bertakwa kepada Allah maupun ahlul maksiat. Jadi semua diberikan Allah kebaikan. Nah, kita selaku orang-orang yang bertakwa teruslah kita mengingat akan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat kebaikan yang diberikan Allah, maka muncullah rasa syukur yang akan kita lakukan. Ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, nyata bukti ketakwaan kita bertambah. Perbanyak syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita. Ini menurut Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Dan yang ketiga, beliau berpendapat mengingat akan kematian. Mari untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, teruslah kita selalu mengingat akan kematian. Karena kematian itu cukup dengan kematian sebagai pelajaran. Dengan kita terus mengingat akan kematian, maka kita akan mempersiapkan diri. Karena setelah kematian itu akan kita hadapi dua tempat, kata Allah, yaitu surga dan neraka. Maka bila mana kita ingin mendapatkan surganya Allah, tingkatkanlah ketakwaan. Dengan kita selalu mengingat kematian, insya Allah rasa takwa, tingkat ketakwaan kita akan bertambah. Lantas, apa manfaat daripada meningkatnya ketaatan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah? Manfaat meningkatnya ketakwaan kepada Allah itu ada dua hal, yaitu di dunia dan akhirat. Apa manfaat meningkatnya ketakwaan di dunia? Allah mengangkat derajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa di dunia. Kita sudah sebut tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Dan apa manfaat bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat? Akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatun Na'im. Semoga apa yang telah diterangkan oleh para ulama kita tadi, baik dari
Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat tentang bagaimana kita itu harus meningkatkan keimanan dan ketaatan dengan kita harus menjernihkan hati. Bagaimana kita menjernihkan hati? Maka kita harus kasratus shalah, perbanyaklah salat dan ketaatan kepada Allah. Dan meninggalkan nafsu syahwat. Karena nafsu syahwat dan dosa itu merupakan faktor yang paling utama membuat kerasnya hati. Kalau sudah keras hati, maka Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, ini sudah bahaya. Ya, tidak akan diberi kesempatan kita bertaubat, meningkatkan ketaatan kepada Allah, maka kita tergolong orang-orang yang merugi. Nah, begitu juga dengan Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah Lirraghibin fi minal mu'minin fi suluk at-tariqah al-akhirah. Jelas tiga hal tadi sudah kita terangkan dengan terus-menerus kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian kita terus mengenang dan merenungkan tentang kebesaran dunia dan langit langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah serta seisinya. Kemudian menurut Imam Al-Haddad kita melakukan amalan-amalan soleh sehingga terjagalah, terpeliharalah diri kita dari hal-hal yang bersifat larangan oleh Allah. Dan yang terakhir tadi menurut ulama Mesir, yaitu Syekh Al-Hafidh Al-Hasan Al-Mas'udi. Beliau berpendapat tiga hal: mengakui kehinaan diri, hinanya diri kita, kemudian kita mengakui, mengingat akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, kemudian kita mengingat akan kematian. Insya Allah ini menjadi faktor bagi kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketaatan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian. Terima kasih Kiai sudah memberikan mutiara yang sangat luar biasa kepada kita semua pemirsa dimanapun berada. Apalagi ini Kiai di bulan Ramadan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah suatu kewajiban bagi kita. Ada banyak orang-orang atau dimanapun berada, rasanya kesalahan itu atau kehinaan itu tidak pantas untuk meningkatkan keimanan lagi kepada Allah. Jadi bagaimana caranya itu Kiai supaya dia, orang yang bersalah itu selalu datang kepada Allah. Jadi kan orang itu banyak yang bersalah tapi takut dengan banyaknya kesalahan dia itu takut mendatangi Allah gitu. Artinya mau beribadah ingat dosa dia sehingga dia lupa nggak jadi beribadah karena dosa itu sendiri. Ya. Makanya terima kasih para pemirsa, sahabat TV NU Kota Medan dimanapun berada. Hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, kami sampaikan tadi, dan juga yang dipertanyakan oleh pembawa acara tadi, ini menunjukkan bahwasannya kita selaku hamba Allah harus tetap menjaga keteguhan iman kita, ketaatan kita, sehingga kita terjauhi daripada hal-hal yang bersifat larangan-larangan dan dosa. Sebagaimana yang dipertanyakan tadi, ada orang yang memang takut akan melakukan ibadah karena takut menghadap Allah. Tadi sudah kita kupas. Menurut ulama Mesir tadi, marilah kita terus mengingat akan kematian. Dengan kita terus mengingat kematian, karena mati itu pasti. Tak ada seorang pun yang akan terlewatkan daripada kematian. Jadi mau kita takut, mau kita tidak takut, mati itu pasti datang. Maka dengan kita mengingat kematian, muncullah persiapan yang akan kita lakukan. Jadi rasa takut itu akan terbuang dengan kita mengingat kematian. Karena apa? Kita sudah yakin dan kita sudah banyak membaca literatur dan segala macam serta dalil
yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Nyata kematian itu pasti, tidak bisa terlewatkan. Maka dengan kita mengingat kematian, insya Allah muncullah semangat kita untuk terus mempersiapkan diri. Agar apa? Kita mendapatkan manfaat di akhirat surganya Allah. Jadi, buang rasa ketakutan itu dengan mengingat kematian. Iya, oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena sesuai dengan yang kita dengarkan, kullu nafsin za'iqatul maut, Iya. setiap yang bernyawa pasti merasa ia juga mati. Tapi gini Kiai, kan di kalangan anak muda, di kalangan apalagi generasi Z yang sekarang, di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kesucian. Pilihan kita yang disampaikan Kiai tadi adalah surga atau neraka. Iya. Banyak quotes yang mengatakan bahwa surga itu murah gitu. Neraka itu mahal. Artinya neraka itu harus dibeli dulu, uangnya segini, tapi untuk membuat ibadah itu hanya gratis, tapi itu pun masih malas orang untuk mengerjakan itu. Kiai. Iya. Bagaimana tanggapan Kiai seperti itu ya? Ya. Makanya kita kupas tadi dalam Matan Zubat Ibnu Ruslan. Tidak akan bisa kita itu melakukan hal-hal selain dengan pertama sekali kejernihan hati. Sofaul qalbi. Jernihkan hati. Kalau sudah hati itu jernih, yakinlah. Kita sudah katakan tadi bahwasanya betapa mahalnya kita untuk membeli tiket ke neraka. Iya. Sementara murahnya sekali kita itu ingin mendapatkan tiket ke surga. Tapi itu pun banyak orang yang enggan melakukan. Karena apa? Kejernihan hatinya tidak ada. Untuk mencapai kejernihan hati ini apa yang harus dilakukan? Itulah kasratus sholat. Jadi kalau sudah yang namanya hati tak jernih, jangankan bicara sholat. Yang lain pun dia tidak akan melakukan. Makanya menurut Ibnu Ruslan, jernihkan dulu hati. Caranya, perbanyaklah sholat. Dan tingkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih Kiai. Pemirsa sahabat TV NU Medan dimanapun berada, nggak terasa Kiai sudah hampir setengah jam juga kita berbincang, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai ini menjadi motivasi bagi diri kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu meningkatkan keimanan dan ditakwaan Amin kita ya Allah. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kiai. Closing. Iya Kiai, untuk terakhir, pesan terakhir kepada pemirsa kita Kiai. Itu closing. Iya. Baik, para pemirsa sahabat TV NU Kota Medan dimanapun berada, dan seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita terus berupaya, berusaha menjernihkan hati kita untuk kita meningkatkan rasa keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena apapun cerita, kita harus mencapai surganya Allah, yaitu manfaat daripada orang-orang yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah ada di dunia dan di akhirat. Di dunia insya Allah kita akan ditingkatkan, dinaikkan derajat kita. Dan di akhirat insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita surganya. Maka jangan sia-siakan di kesempatan kehidupan kita yang telah diberikan Allah. Seumur kita ini haruslah sudah menyadari betapa banyaknya hal-hal yang sudah kita lakukan, hal-hal yang salah. Maka sekarang mari kita memperbaiki diri, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Ini kesempatan bagi kita semua untuk terus membersihkan diri, untuk terus meningkatkan keimanan, ketaatan kita, dan ketakwaan kita dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah
dan meninggalkan dan menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Maka dari itu, saya mengajak kita semua, dan termasuk diri saya sendiri, untuk terus meningkatkan ketakwaan, ketaatan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hamba-hambanya yang mendapatkan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri terlebih-lebih di bulan suci Ramadan yang saat ini kita jalani. Syukran wa dumtum bil khairi bi barakati wan najah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah memberikan yang sangat luar biasa pandangannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan ini, bahkan sampai bulan-bulan selain bulan Ramadan ini juga bisa kita amalkan. Amin ya Allah. Pemirsa sahabat TV NU Medan dimanapun berada, jangan lupa tonton terus siaran yang disiarkan oleh TV NU Medan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kiai, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.